Sekian Tribun News Update, Skamawaski. Dan POM 23 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota kepolisian di Lampung pada Kamis hari ini. Rekonstruksi tersebut diikuti langsung oleh tersangka yakni Kopda Basarsyah dan juga Peltu Lubis. Dalam rekonstruksi bahwa Kopda Basarsyah sengaja membawa senjata api laras panjang ke arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin. Adapun penembakan tersebut menewaskan AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra. Selamat siang Bayu. Selamat siang, rekan. Baik. Bayu, bisa dijelaskan seperti apa jalannya rekonstruksi hari ini dan juga mengapa rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi kejadian? Ya, terima kasih rekan. Bahwasannya rekonstruksi pada hari ini dilaksanakan di Patlok dan Bekang, Kota Bandar Lampung, yang mana proses rekonstruksi dimulai dari pukul 8 dan berakhir sekitar pukul 11 atau sekitar 2 jam lamanya. Dan rekonstruksi tersebut awalnya akan dilaksanakan di lokasi tempat kejadian perkara, yakni di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, dan Kabupaten Waikanan. Namun berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak kuasa hukum korban, rekonstruksi dilaksanakan karena mengingat lokasi saat ini hujan dan cuaca tidak mendukung sehingga akhirnya dialihkan ke Bandar Lampung, di mana lokasi Bandar Lampung tersebut yakni dalam lingkup wilayah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan rekonstruksi berjalan dengan lancar dan uh, tersangka dihadirkan, di mana ada Kopdar Kopda Basarsa, dan kemudian uh, itu IHL dan tersangka dari pihak kepolisian wilayah Sumatera Selatan, yakni Kapri. Dan proses pelaksanaan rekonstruksi juga dihadiri langsung oleh Dandian POM 23 Lampung, Mayor CPM Aru Prabowo, yang mana pada saat awal rekonstruksi dia memimpin apel saat akan dilaksanakannya rekonstruksi tersebut. Begitu rekan. Baik, Bayu, apa saja fakta-fakta yang terungkap dalam rekonstruksi kali ini dan juga apakah para korban ini sempat melakukan perlawanan pada tersangka? Fakta-fakta yang terungkap yang mana Kopda Kopda Basarsa ini memang sudah memiliki niatan membawa senjata laras panjang ke lokasi sambung ayam yang berada di wilayah Karangmanik, Kabupaten Waikanan. Dia telah mempersiapkan senjata api yang diambil dari plafon kamar belakang rumahnya, dan membawanya menggunakan mobil Toyota Hilux hitam berplat BE 13 AS. Dan kemudian pada saat di lokasi kejadian, uh, awalnya pada reka adegan awal, Kopda Basarsa ini membersihkan tempat lokasi tambang ayam tersebut, dan selanjutnya uh, proses dari kejadian tersebut dilaksanakan, dan hingga akhirnya 3 polisi tersebut ditembak oleh Kopda Basarsa tersebut. Gitu rekan. Baik, lalu Bayu, untuk pihak keluarga korban didampingi oleh tim kuasa hukum juga saat rekonstruksi, bagaimana tanggapan mereka saat melihat hal ini? Iya, tadi Tribun Lampung juga langsung wawancarai dari pihak keluarga korban, yang ini ada keponakan dari Kapolsek Negara Batin, Lusianto, kemudian dari Ibunda
eh, Galip, kemudian dari kakak dari Petrus juga ikut hadir menyaksikan proses rekonstruksi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di Satlok dan Medan Lampung. Keluarga korban sepenuhnya sangat menyesalkan dengan adanya rekonstruksi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Banyak kejanggalan yang disampaikan oleh Putri selaku kuasa hukum 3 korban dari Hotman Paris Hutapea 911, yang mana Putri menyampaikan bahwasannya banyak sekali kejanggalan dan fakta-fakta yang tidak terungkap dalam rekonstruksi tersebut, sehingga para keluarga sangat menyesalkan dan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya hukum lainnya sehingga fakta yang sebenarnya terjadi segera diungkap. Dan dia menilai bahwasannya ada fakta-fakta hukum yang tidak terjadi, tidak ada dalam proses rekonstruksi, yang mana peristiwa tersebut seharusnya peristiwa pembunuhan berencana, namun pada saat proses rekonstruksi tersebut tidak ada muncul reka adegan atau rekonstruksi pembunuhan berencana tersebut. Begitu, rekan. Ayu, apakah ada informasi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, tadi relatif cukup aman untuk rekonstruksi karena berada di wilayah teritorial TNI Angkatan Darat, dan proses rekonstruksi juga tidak ada hal-hal yang terjadi dan semua mengikuti skema dari pihak TNI Angkatan Darat untuk melakukan rekonstruksi tersebut. Begitu, rekan. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Kenapa kami tidak diberikan informasi lebih detail? Begitu. Artinya kita tidak. Ya, jadi hasil rekon hari ini memang kami sebagai kuasa hukum dan mewakili keluarga korban, kami sangat tidak puas dan sangat kecewa. Ya, karena kalau melihat cara reka adegan ini hanya pembunuhan biasa. Yang kami herankan itu, tapi dalam konferensi pers sebelumnya itu kan pasalnya 340 sama undang-undang darurat 338, contoh 338. Nah, tapi yang mengarah ke 340 ini hilang kayaknya di sini. Tidak ada. Sedangkan fakta di lapangan, senjata itu di mobil yang bersangkutan loh, di mobil Basar. Artinya sudah dipersiapkan sebelumnya, ya kan, untuk mengamankan di situ atau melawan entah gimana. Itu kan sudah fakta loh, fakta di lapangan berbeda. Seharusnya reka adegan itu mulai dari situ. Betul kata rekan saya, awal detailnya harus sudah rinci dalam reka adegan ini, rekonstruksi itu. Dalam kasus pidana pembunuhan pasti harus detail. Kita sudah sering sekali mengikuti reka adegan pembunuhan begini. Kita lihat dari dia cara memakai senjata api aja sudah nggak mungkin senjata gitu. Api dengan tangan sebelah, dengan kayak Rambo tadi kan gitu. Dengan katanya dia jatuh, senjata terlepas kemudian dia bilang korban 3, nah, itu. Jadi hal-hal ini kami keluarga besar ya kuasa hukum sangat kecewa gitu. Kecewa sekali. Ya mudah-mudahan di auditor militer nanti ataupun dituntutan oleh mereka ya akan kami tetap itu kawal. Gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.